Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi peluang binomial. Yang pertama adalah konsep variabel acak. Yang kita bahas di sini adalah variabel acak dan peluang variabel acak diskrit. Selanjutnya, apa itu variabel? Variabel merupakan besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel diskrit yang nilainya dapat dihitung, misal bilangan asli kurang dari 10. Yang kedua adalah variabel kontinu dengan nilai tidak dapat dihitung, misal bilangan bulat lebih dari 3. Dan ini kan nilainya tak hingga, jadi tidak dapat dihitung. Selanjutnya, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Dinyatakan dengan huruf besar, misal X, Y, Z besar, dan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil, misal X, Y, Z kecil. Variabel acak juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit yang nilainya berupa bilangan bulat dengan interval titik-titik terpisah. Sedangkan variabel acak kontinu atau yang kedua, yaitu nilainya berupa bilangan real dengan interval titik-titik tersambung. Contoh variabel acak diskrit. Andika melemparkan satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah jawab. Misalkan X sama dengan banyak hasil angka yang diperoleh sehingga X sama dengan 0, 1, dan 2. Selanjutnya adalah peluang variabel acak diskrit. Ini juga ada dua. Yang pertama, distribusi peluang acak diskrit. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px besar sama dengan X. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas, disebut juga atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Contoh soal yang berhubungan dengan distribusi peluang acak diskrit. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A tabel, B grafik, dan C fungsi. Jawab. Kita cari dulu peluangnya. Dengan kita memperoleh S-nya adalah 6. Maka hasil mata dadu 1 yaitu F1 dengan X sama dengan 1 sama dengan 1/6. Ini didapat dari NA sama dengan NA per NS dengan NA1 dan NS-nya 6. Begitu juga dengan X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 6. Yaitu nilainya sama dengan 1/6. Penyajiannya yang pertama menggunakan tabel. Dengan X adalah mata dadu yang muncul dan Fx-nya adalah peluangnya. Dan B dengan grafik sama dengan sumbu X-nya itu adalah nilai mata dadunya, sedangkan sumbu Y adalah peluangnya. Yang ketiga adalah dengan fungsi. Yang pertama, kalau menuliskan fungsi, yang pertama tulis dulu Fx-nya sama dengan peluangnya atau fungsinya berapa, kemudian ditulis untuk X keberapa, seperti yang disajikan. Yang B adalah distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan nilai X ditulis Fx sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Dengan Fx adalah peluang kumulatif. Misal X sama dengan C merupakan nilai variabel acak X dengan peluang Fx, maka Fc dinyatakan Fc sama dengan P, X besar kurang dari C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan ditambah Fc.
Contoh yang berhubungan dengan distribusi peluang variabel acak diskrit. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari AF1, B, F3. Jawab. Ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama seperti ruang sampelnya. Maka F1 sama dengan Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. Sedangkan F3 sama dengan Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 atau setengah. Selanjutnya, bab baru yaitu distribusi binomial. Di distribusi binomial, kita mempelajari tentang variabel acak binomial dan fungsi distribusi peluang binomial, di mana fungsi distribusi peluang binomial dibagi menjadi dua, yaitu fungsi distribusi binomial dan fungsi distribusi binomial kumulatif. Yang pertama adalah variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Ciri-ciri atau syaratnya yaitu yang pertama dilakukan berulang-ulang. Percobaannya dilakukan berulang-ulang. Percobaannya bersifat saling bebas, peluang kejadian tetap. Setiap percobaan memiliki dua kejadian yaitu sukses dan gagal. Selanjutnya, distribusi peluang binomial. Yang pertama, fungsi distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan dinyatakan dengan P X besar sama dengan X sama dengan kombinasi X dari N percobaan dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Keterangannya, C sama dengan koefisien binomial, X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan, P sama dengan peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, dan Q peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Contoh soal fungsi distribusi binomial. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Jawab. Diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 2, P sama dengan 4/5. Q sama dengan 1/5 atau 1 dikurangi 4/5. Karena Regia berharap mencetak 2 gol, maka F2 atau peluang 2 gol yaitu kombinasi 2 dari 3 percobaan dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 48/125 atau 0,384. Yang selanjutnya adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Sama halnya dengan fungsi distribusi binomial, peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan Px besar kurang dari sama dengan 1 sama dengan jumlah X dari 0 sampai T kombinasi X dari N percobaan dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X dengan keterangan sebagai berikut. Contoh fungsi distribusi binomial kumulatif. Rudy melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol. Jawab,
karena paling banyak 1 gol, maka bisa 1 gol atau 0 gol. Kalau mencetak 1 gol, maka F1 sama dengan kombinasi 1 dari 3 percobaan dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12/125. Itu kalau 1 gol. Kalau 0 gol hanya berubah di X-nya. Kalau 0 gol sama dengan F1 sama dengan kombinasi 0 dari 3 percobaan dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3 dikurang 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1/125 sama dengan 1/125. Jadi peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol itu semua ditambahkan, yaitu 12/125 ditambah 1/125 ditambah sama dengan 13/125. Sekian, terima kasih.